Aku meninggalkan rumah dengan harapan besar dan janji pada diri sendiri untuk mengubah nasib keluarga. 5 tahun aku bertahan di negeri orang, menahan rindu, menelan lelah, dan mengorbankan masa muda demi satu tujuan: melihat ibuku hidup lebih layak. Namun saat aku akhirnya pulang dengan rasa bangga dan keyakinan bahwa pengorbananku terbayar, kenyataan justru menghantamku tanpa ampun. Di hadapanku, ibuku masih bertahan hidup di sebuah gubuk reot, dan saat itu hatiku hancur berkeping-keping. Halo sahabat semua, terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir di channel Lembar Hidup. Di sini kami berbagi kisah-kisah kehidupan nyata yang penuh perjuangan, pengorbanan, air mata dan harapan yang mungkin pernah atau sedang kalian alami sendiri. Cerita-cerita ini bukan sekedar hiburan, tetapi juga pengingat tentang arti keluarga, orang tua, dan makna sebuah pengorbanan. Sebelum melanjutkan cerita, kami mohon dukungannya dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar channel ini terus berkembang dan dapat menyajikan kisah inspiratif lainnya untuk kalian semua. Aku lahir dan tumbuh di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Desa itu tenang, namun juga menyimpan banyak keterbatasan. Jalanan masih berbatu, listrik sering padam, dan lapangan pekerjaan nyaris tidak ada. Sejak kecil aku sudah terbiasa melihat ibuku bekerja keras demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ayahku meninggal dunia saat aku masih duduk di bangku SMP, meninggalkan luka mendalam sekaligus tanggung jawab besar dalam hidup kami. Sejak kepergian ayah, hidup kami berubah drastis. Ibuku menjadi tulang punggung keluarga. Pagi-pagi sekali, ia berangkat bekerja serabutan. Kadang menjadi buruh tani, kadang membantu tetangga mencuci pakaian, bahkan tak jarang menjual hasil kebun seadanya. Upah yang ia terima seringkali tidak seberapa, namun ibuku tak pernah mengeluh. Ia selalu berkata bahwa selama kami masih bisa makan dan tetap sehat, itu sudah cukup baginya. Aku, sebagai anak satu-satunya, tumbuh dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku bangga memiliki ibu yang begitu kuat. Namun di sisi lain, aku menyimpan rasa bersalah karena belum bisa banyak membantu. Setiap melihat ibuku pulang dengan tubuh lelah dan tangan kasar akibat kerja keras, hatiku terasa perih. Aku berjanji dalam hati, suatu hari nanti aku akan mengubah kehidupan kami. Pendidikanku pun penuh keterbatasan. Aku hanya mampu menyelesaikan sekolah sampai SMA karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan kuliah. Saat teman-temanku berbicara tentang masa depan, pekerjaan, dan mimpi besar mereka, aku hanya bisa diam. Namun diam-diam, aku menyimpan mimpi yang sama besarnya, keluar dari kemiskinan dan membahagiakan ibuku. Malam-malam di desa sering kuhabiskan dengan menatap langit gelap dari depan rumah sederhana kami. Aku bertanya pada diriku sendiri, sampai kapan hidup seperti ini akan terus berulang? Dari situlah tekadku mulai terbentuk. Aku sadar bahwa jika aku hanya bertahan di desa tanpa peluang, nasibku tak akan jauh berbeda. Saat itulah mimpi besar dalam diriku lahir. Mimpi untuk pergi jauh, bekerja keras, dan suatu hari kembali membawa perubahan nyata bagi hidup kami. Keputusan untuk menjadi TKI bukanlah sesuatu yang kuambil dengan mudah. Itu adalah pilihan paling berat dalam hidupku. Setiap malam aku memikirkannya, menimbang antara rasa takut dan harapan. Di satu sisi, aku sadar, meninggalkan kampung halaman berarti meninggalkan ibuku seorang diri. Di sisi lain, aku tahu bahwa jika aku tetap bertahan di desa, hidup kami akan terus berjalan di tempat tanpa perubahan berarti. Awalnya aku ragu, banyak cerita buruk tentang menjadi TKI yang kudengar dari tetangga dan media. Ada yang pulang membawa trauma, ada pula yang bahkan tak pernah kembali. Cerita-cerita itu membuat ibuku cemas. Setiap kali aku menyebut rencana ke luar negeri, wajahnya langsung berubah. Ia takut kehilangan satu-satunya anak yang ia miliki. Namun keadaan memaksaku untuk realistis. Pekerjaan di desa sangat terbatas. Upah kecil, kebutuhan hidup semakin mahal. Aku mencoba melamar kerja ke kota, tetapi ijazah SMA dan minimnya keterampilan membuatku selalu kalah bersaing. Saat itulah tawaran dari sebuah agen penyalur tenaga kerja datang. Negara tujuan menjanjikan gaji yang jauh lebih besar dibandingkan apapun yang bisa kudapatkan di dalam negeri. Malam sebelum aku memutuskan, aku duduk berdua dengan ibuku di depan rumah. Suasana sunyi, hanya suara serangga malam yang terdengar. Dengan suara bergetar, aku menyampaikan niatku. Air mata ibuku langsung jatuh.
Ia tak melarang, tapi jelas ketakutan. Ia hanya berpesan agar aku menjaga diri, berdoa, dan tidak melupakan rumah. Hari keberangkatan tiba. Tas sederhana menjadi saksi mimpi besarku. Ibuku mengantarku sampai ujung desa. Tangannya menggenggam erat tanganku, seolah tak ingin melepasku. Saat aku melangkah pergi, kulihat tubuhnya berdiri kaku menahan tangis. Di detik itulah aku sadar, keputusan ini akan mengubah hidup kami selamanya. Dengan hati yang penuh rindu dan tekad, aku meninggalkan desa demi sebuah harapan besar. Langkah pertamaku menginjakan kaki di negeri orang terasa asing dan menakutkan. Semua yang kulihat berbeda dari apa yang pernah kubayangkan. Bahasa, budaya, cuaca, bahkan cara orang memandangku membuatku merasa kecil dan tak berarti. Aku datang membawa harapan besar, namun kenyataan menyambutku dengan dingin. Hari-hari awal penuh dengan kebingungan. Aku sulit memahami instruksi kerja karena kendala bahasa. Kesalahan kecil sering berujung pada teguran keras. Ada kalanya aku dipandang sebelah mata hanya karena statusku sebagai pekerja asing. Senyum jarang kuterima, dan rasa rindu pada rumah semakin menyesakkan dada. Pekerjaanku jauh lebih berat dari bayanganku. Jam kerja panjang, tubuh dipaksa terus bergerak tanpa banyak waktu istirahat. Tangan dan kakiku sering pegal, bahkan lecet. Malam hari aku pulang dengan badan gemetar karena kelelahan, namun tetap harus bangun pagi untuk mengulang rutinitas yang sama. Yang paling menyakitkan bukanlah lelah fisik, melainkan kesepian. Aku tinggal di kamar sempit bersama beberapa pekerja lain, namun masing-masing sibuk dengan luka hidupnya sendiri. Tak ada tempat bercerita. Di saat seperti itu, aku sering menatap ponsel, membuka foto ibuku, dan menangis dalam diam. Aku takut ia tahu betapa rapuhnya aku di sini. Ada hari-hari ketika aku ingin menyerah. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah pengorbanan ini sepadan? Namun, sebiat kali pikiran itu datang, aku teringat wajah ibuku saat melepas kepergianku. Tatapan penuh harap itu menjadi alasan terbesarku untuk bertahan. Perlahan, aku belajar beradaptasi. Aku mulai memahami bahasa setempat, mengenal ritme kerja, dan menebalkan mental. Negeri ini memang tidak ramah, tetapi aku tak punya pilihan selain menjadi lebih kuat. Aku sadar perjuanganku baru saja bermulai dan aku harus bertahan apapun resikonya. Hari-hariku di negeri orang berubah menjadi rangkaian rutinitas yang melelahkan. Aku bangun sebelum matahari terbit dan baru beristirahat saat malam benar-benar larut. Tak ada waktu untuk mengeluh, karena sedikit saja lengah, pekerjaanku bisa diambil orang lain. Aku belajar menelan lelah dan menyimpan semua rasa sakit sendiri. Setiap pekerjaan kulakukan dengan sungguh-sungguh. Terkadang tanganku gemetar karena kelelahan. Punggungku terasa seperti patah, namun aku terus memaksakan diri. Aku tahu setiap jam kerja berarti harapan bagi ibuku di kampung. Pikiran itulah yang membuatku tetap berdiri meski tubuh hampir menyerah. Gaji pertamaku menjadi momen yang tak akan pernah kulupakan. Saat angka di slip gaji kulihat, dadaku bergetar, bukan karena jumlahnya semata, melainkan karena arti di baliknya. Aku segera mengirimkan sebagian besar uang itu kepada ibuku. Saat mendengar suaranya di telepon yang penuh haru, aku menangis diam-diam. Untuk pertama kalinya, aku merasa sedikit berguna sebagai anak. Namun, kerja keras ini tidak selalu berjalan mulus. Ada hari-hari ketika aku sakit, tetapi tetap harus bekerja. Aku pernah demam tinggi, tubuh lemas, namun tetap berdiri di tempat kerja karena takut kehilangan penghasilan. Aku belajar bahwa di negeri orang, sakit adalah kemewahan yang tidak semua orang bisa menikmati. Di sela-sela kesibukan, aku mulai belajar mengatur keuangan. Aku menahan diri untuk tidak hidup berlebihan. Aku jarang membeli barang untuk diriku sendiri. Setiap keputusan selalu kutimbang dengan satu pertanyaan. Apakah ini lebih penting daripada kebutuhan ibuku? Perlahan mental dan fisikku terlatih. Aku menjadi lebih kuat, lebih tahan banting. Aku sadar, aku bukan hanya bekerja untuk hari ini, tetapi untuk masa depan. Kerja tanpa keluh ini adalah bentuk cintaku pada ibuku, meski jarak memisahkan kami ribuan kilometer. Aku sering menghitung hari dengan menandai kalender kecil di kamar.
Setiap coretan menjadi pengingat bahwa waktu terus berjalan, sementara aku masih jauh dari rumah. Hari raya adalah momen paling menyakitkan. Saat orang-orang berkumpul dengan keluarga mereka, aku justru bekerja lebih keras. Aku hanya bisa menatap layar ponsel, mendengar suara ibuku yang berusaha terdengar kuat meski jelas rindu. Tak jarang aku membohongi ibuku. Aku bilang aku baik-baik saja, pekerjaanku ringan, hidupku nyaman. Padahal kenyataannya tidak selalu begitu. Aku tak ingin ia khawatir. Aku lebih memilih menahan air mata sendiri daripada membuat hatinya gelisah. Setiap selesai menelepon, aku sering duduk lama dalam diam, membiarkan rindu mengalir bersama tangis. Waktu terus mengubah banyak hal. Dari foto yang dikirim tetangga, aku melihat ibuku semakin tua. Rambutnya mulai memutih, tubuhnya terlihat semakin kurus. Rasa bersalah menyelip di hatiku. Aku takut kehilangan momen-momen penting bersamanya. Takut suatu hari aku pulang dalam penyesalan. Menahan rindu selama bertahun-tahun mengajarkanku arti kesabaran dan pengorbanan. Aku belajar bahwa cinta sejati tidak selalu tentang kehadiran, tetapi tentang ketulusan untuk bertahan demi orang yang kita sayangi, meski harus menyakiti diri sendiri terlebih dahulu. Seiring berjalannya waktu, namaku mulai sering disebut-sebut di kampung. Aku dikenal sebagai anak desa yang berhasil di luar negeri. Kabar tentang gajiku, pekerjaanku, dan kehidupan di sana menyebar dari mulut ke mulut. Foto-foto yang kukirim sesekali menjadi bukti bagi mereka bahwa aku hidup dengan baik. Namun tak satu pun dari mereka benar-benar tahu cerita di balik semua itu. Setiap kali aku pulang sebentar atau hanya menelepon, pertanyaan yang sama selalu muncul. Sudah kaya sekarang? Kerjanya enak ya? Aku hanya tersenyum pelan dan mengangguk pelan. Aku tidak ingin menjelaskan panjang lebar, karena aku tahu tak semua orang ingin mendengar kenyataan. Di mata mereka, TKI adalah simbol kesuksesan, bukan perjuangan. Beban mental itu perlahan menumpuk. Aku merasa harus selalu terlihat kuat dan berhasil. Aku takut mengecewakan harapan orang-orang, terutama ibuku. Aku tak ingin ia merasa bahwa pengorbanannya sia-sia. Maka aku memilih diam, menyimpan semua rasa lelah di balik senyum palsu. Ironisnya, saat orang lain menganggapku sudah berada di puncak, aku justru merasa kosong. Aku bekerja keras, menghasilkan uang, tetapi kehilangan banyak hal berharga. Waktu, kebersamaan, dan ketenangan batin. Kesuksesan yang terlihat dari kejauhan ternyata tak selalu seindah yang dibayangkan. Aku mulai menyadari bahwa penilaian orang seringkali hanya berdasarkan hasil, bukan proses. Mereka melihat angka, bukan luka. Mereka melihat pencapaian, bukan air mata yang jatuh di kamar sempit setiap malam. Dan aku perlahan belajar menerima bahwa aku tak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Di balik label sukses itu, aku hanyalah seorang anak yang masih berjuang memenuhi janji pada ibunya. Kesuksesan sejati bagiku bukan pujian orang lain, melainkan saat aku bisa pulang dengan kepala tegak dan hati yang tenang, membawa perubahan nyata bagi orang yang paling kucintai. Hari yang kutunggu selama bertahun-tahun akhirnya tiba. Tiket pulang itu terasa seperti hadiah paling berharga dalam hidupku. Hatiku campur aduk antara bahagia, gugup, dan harap yang membuncah. Dalam bayanganku, aku akan pulang sebagai anak yang berhasil, membawa hasil dari semua pengorbanan dan luka yang kupendam selama ini. Perjalanan pulang terasa panjang, namun setiap detiknya penuh makna. Dari balik jendela pesawat, aku menatap awan sambil mengingat kembali setiap momen perjuangan di negeri orang. 5 tahun hidup di perantauan telah mengubahku, bukan hanya secara fisik, tetapi juga cara pandang terhadap hidup. Aku bukan lagi anak desa yang polos, melainkan seseorang yang telah ditempa kerasnya kehidupan. Sesampainya di tanah air, udara kampung terasa berbeda, lebih hangat, lebih akrab. Setiap langkahku menuju desa seperti membawa kembali potongan jiwaku yang lama hilang. Di sepanjang perjalanan, aku membayangkan wajah ibuku menyambutku dengan senyum dan pelukan hangat. Aku membayangkan rumah yang lebih layak,
kehidupan yang sedikit lebih tenang untuknya. Ketika kendaraan mulai mendekati rumah, jantungku berdetak semakin kencang. Aku menatap sekeliling dengan perasaan tak sabar. Namun entah mengapa, ada firasat aneh yang menyelinap. Aku mengabaikannya, memilih untuk tetap berpegang pada harapan. Saat kakiku akhirnya menginjak tanah di depan rumah, aku menarik nafas dalam-dalam. Ini adalah titik akhir dari perjalanan panjangku di luar negeri, sekaligus awal dari babak baru dalam hidupku. Aku pulang bukan hanya membawa uang, tetapi juga luka, pelajaran, dan tekad untuk benar. Langkah kakiku tiba-tiba terhenti saat pandanganku tertuju pada rumah di depan mata. Jantungku seakan berhenti berdetak. Rumah itu masih sama. Tidak, bahkan terlihat lebih rapuh dari terakhir kali kutinggalkan. Dindingnya kusam, beberapa papan kayu tampak miring dan retak. Atap sengnya berkarat, sebagian tampak berlubang. Inilah tempat ibuku bertahan hidup selama aku 5 tahun bekerja keras di negeri orang. Aku berdiri terpaku, seolah tak percaya dengan apa yang kulihat. Harapanku runtuh perlahan, seperti bangunan tua yang kehilangan penopangnya. Semua rencana indah yang kususun di kepalaku hancur seketika. Pertanyaan demi pertanyaan berputar di benakku. Kemana perginya semua uang yang kukirim? Mengapa hidup ibuku tak berubah? Aku melangkah mendekat dengan perasaan campur aduk. Lantai tanah masih sama, becek dan dingin. Bau lembab menusuk hidung. Di sudut rumah, ember menampung tetesan air hujan dari atap bocor. Dadaku sesak. 5 tahun perjuanganku terasa seperti sia-sia. Pandangan mataku berkeliling, mencari tanda-tanda perubahan sekecil apapun. Namun tak kutemukan. Perabot sederhana masih itu-itu saja, bahkan beberapa terlihat lebih usang. Saat itu, rasa bersalah mulai menyelimuti hatiku. Aku merasa gagal menjalankan tugasku sebagai anak. Air mata yang kutahan sejak perjalanan pulang akhirnya jatuh. Aku merasa marah, kecewa, dan hancur dalam waktu bersamaan. Bukan kepada ibuku, melainkan kepada diriku sendiri. Aku merasa tidak cukup peka, tidak cukup hadir meski aku terus mengirim uang. Di depan gubuk reot itu, aku akhirnya sadar, kesuksesan yang selama ini kubanggakan ternyata hanya ilusi dari kejauhan. Disinilah kenyataan berdiri, telanjang dan menyakitkan. Dan di tempat inilah, hatiku mulai benar-benar diuji sebagai seorang anak. Aku melangkah masuk ke dalam gubuk reyot itu dengan kaki yang terasa berat. Setiap langkah seolah menyeret seluruh beban hidupku. Di sudut ruangan yang sempit, kulihat sosok ibuku duduk bersila di atas tikar tipis yang sudah lusuh. Tubuhnya tampak lebih kecil dari yang kuingat. Punggungnya sedikit membungkuk, dan wajahnya penuh gurat kelelahan. Rambutnya yang dulu hitam kini hampir seluruhnya memutih. Saat matanya menatapku, senyum itu muncul. Senyum yang sama seperti bertahun-tahun lalu. Senyum yang selalu berusaha menenangkan meski hidup begitu keras padanya. Namun kali ini, senyum itu justru menusuk hatiku. Dadaku sesak, napasku tertahan, dan tanpa mampu kutahan lagi, air mataku jatuh. Aku langsung berlutut dan memeluknya erat. Tangannya yang kurus membelai kepalaku, seolah akulah yang perlu ditenangkan. Isak tangisku pecah. Semua rasa lelah, rindu, dan kekecewaan tumpah di pelukannya. Aku merasa sangat kecil, seperti anak yang gagal menepati janjinya. Dalam pelukan itu, aku melihat jelas betapa waktu telah mengambil banyak hal dari ibuku. Tangannya bergetar, kulitnya berkeriput, napasnya tidak lagi sekuat dulu. Rasa bersalah menghantamku tanpa ampun. Aku pergi terlalu lama, meninggalkannya bertahan sendirian. Aku meminta maaf berulang kali. Maaf karena tak bisa selalu ada. Maaf karena membiarkannya hidup dalam keterbatasan. Ibuku hanya tersenyum dan berkata pelan bahwa kepulanganku sudah lebih dari cukup. Kata-kata itu membuatku semakin hancur. Di saat itulah aku sadar, tak ada kesuksesan apapun yang mampu menebus waktu yang hilang. Air mata seorang anak bukan hanya tentang penyesalan, tetapi juga tentang janji baru.
berjanji untuk tidak lagi pergi terlalu jauh dari orang yang paling berharga dalam hidupku. Setelah beberapa saat menangis dalam pelukan ibuku, aku mulai duduk di sisi tikar lusuh itu, menatap matanya yang penuh ketegaran. Suasana hening, hanya terdengar suara angin yang masuk melalui atap bocor dan rintik hujan di luar gubuk. Dengan suara lembut namun tegas, ibuku mulai bercerita tentang 5 tahun yang telah kulalui jauh di negeri orang. Kata-katanya menusuk hati dan membuatku semakin menyesal. Ia menceritakan bagaimana uang yang kukirimkan selama ini digunakan untuk membantu tetangga yang sakit, anak-anak yatim di desa, dan beberapa orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Ia tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. "Nak, jangan sedih. Aku ingin bantu orang lain, walaupun hidupku susah. Itu lebih penting daripada aku sendiri," ucapnya dengan senyum yang sama lembutnya seperti dulu. Hatiku hancur mendengar itu. Aku baru sadar, semua pengorbananku selama ini ternyata belum membuat hidupnya lebih nyaman. Namun ia selalu memilih mengorbankan dirinya demi orang lain. Ia telah mengajari aku makna pengorbanan yang sesungguhnya tanpa harus berkata-kata banyak. Aku mencoba memeluknya lagi, menahan semua air mata yang tersisa. Rasanya ingin memutar waktu, kembali ke hari-hari ketika aku masih berada di desa, untuk menemaninya, meringankan beban yang ia pikul sendiri. Namun waktu tak bisa diputar. Yang bisa kulakukan sekarang hanyalah berjanji pada diri sendiri dan pada ibuku. Aku akan membangun kehidupan yang lebih baik, bukan hanya untukku, namun terutama untuknya. Momen itu mengubah seluruh pandanganku tentang kesuksesan. Aku menyadari, keberhasilan sejati bukan hanya soal uang, pekerjaan, atau status, tapi tentang bagaimana kita bisa menjaga dan membahagiakan orang yang paling kita cintai. Pelajaran ini begitu pahit, namun juga menjadi titik awal untukku membangun kembali hidup, dan terutama untuk membahagiakan ibuku yang selama ini bertahan dengan ketegaran luar biasa di gubuk reyot itu. Setelah mendengar pengakuan ibuku, hatiku tak henti-hentinya diguncang oleh rasa bersalah, penyesalan, sekaligus tekad yang baru. 5 tahun jauh dari rumah, semua jerih payah, air mata, dan pengorbanan terasa hampa jika tidak diikuti dengan tindakan nyata untuk memperbaiki hidup kami. Saat itu juga aku berjanji pada diri sendiri. Aku akan bangkit, bukan hanya untukku, tetapi terutama untuk ibuku yang selama ini bertahan dengan penuh ketegaran. Langkah pertama adalah membangun kembali rumah kami. Aku mengajak beberapa tukang lokal untuk memperbaiki gubuk reyot itu. Lantai yang becek diganti dengan semen, dinding yang rapuh diperkuat, atap seng bocor diganti. Setiap paku yang kutanam, setiap papan yang kuserut, terasa seperti menanam harapan baru. Aku ingin ibuku melihat rumah ini bukan lagi sebagai simbol keterbatasan, tetapi sebagai bukti perjuangan dan cinta anaknya. Tak hanya itu, aku mulai merintis usaha kecil di desa. Aku membuka kios sembako sederhana yang juga menyediakan produk lokal dari tetangga. Aku ingin tidak hanya hidup nyaman sendiri, tetapi juga membantu masyarakat sekitar. Setiap sen yang masuk, aku alokasikan untuk kebutuhan rumah, kesehatan ibuku, dan investasi agar usaha ini berkembang. Perlahan kehidupan kami mulai berubah. Ibuku tidak lagi bekerja keras seperti dulu, melainkan bisa menikmati hari-harinya dengan tenang. Yang paling penting bagiku adalah kualitas waktu bersama. Aku mulai menemani ibuku setiap hari, makan bersama, bercengkerama, dan mendengarkan ceritanya. Aku menyadari tak ada uang yang bisa menggantikan kehangatan kebersamaan yang hilang selama bertahun-tahun. Setiap tawa yang muncul, setiap senyum yang kembali menghiasi wajah ibuku, memberiku rasa damai yang tak pernah kurasakan selama di perantauan. Melalui semua ini, aku belajar arti kesuksesan yang sesungguhnya. Sukses bukan hanya soal materi atau pengakuan orang lain, tapi tentang bagaimana kita bisa hadir, menjaga, dan membahagiakan orang yang paling kita cintai. Ibuku menjadi alasan terbesarku untuk terus maju, bukan lagi sekedar mimpi yang jauh di negeri orang. Kini, setiap langkahku adalah upaya untuk menebus waktu yang hilang dan untuk memastikan bahwa pengorbanan kami berdua tidak sia-sia.
Setelah semua yang terjadi, aku duduk di depan rumah menatap matahari yang mulai terbenam di balik bukit desa. Hatiku dipenuhi rasa syukur dan kesadaran baru. 5 tahun yang kulalui di negeri orang, semua kerja keras, rindu yang menumpuk, dan air mata yang jatuh sendiri telah membawaku pada satu pelajaran penting. Pengorbanan bukan hanya soal apa yang kita lakukan, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga orang yang kita cintai. Aku melihat ibuku duduk di beranda, tersenyum sambil menata kain yang baru dicuci. Tubuhnya tak lagi lelah seperti dulu, wajahnya kembali berseri. Dan di saat itu aku sadar, kebahagiaan sejati bukan berasal dari gaji tinggi atau pujian orang lain, tetapi dari melihat orang yang kita cintai hidup tenang dan bahagia. Semua perjuangan di perantauan, semua luka dan lelah terasa berarti ketika bisa menghadirkan senyum itu di wajah ibuku. Aku mulai merenungkan 5 tahun terakhir, rasa rindu yang pernah membakar dada, kesepian yang menghantui malam-malamku dan ketakutan akan masa depan, semuanya adalah bagian dari proses menjadi lebih dewasa. Pengorbanan ibuku yang luar biasa telah mengajarkan aku arti sabar, tulus, dan memberi tanpa pamrih. Dan kini, aku memahami bahwa kesuksesan sejati bukan hanya soal berapa banyak uang yang bisa kita kumpulkan, melainkan tentang seberapa besar cinta dan perhatian yang bisa kita berikan pada orang-orang yang berharga dalam hidup kita. Hari ini aku berdiri di titik baru dalam hidupku. Aku bukan lagi sekedar anak desa yang pergi merantau untuk mencari uang, tapi seorang anak yang kembali dengan hati penuh tanggung jawab, yang siap menebus waktu yang hilang dan membangun masa depan bersama ibuku. Aku ingin setiap hari menjadi kesempatan untuk membahagiakan orang yang telah mengorbankan begitu banyak untukku. Pengalaman ini mengajarkanku bahwa pengorbanan selalu memiliki makna, meski terkadang hasilnya tak terlihat secara langsung. Kadang kita harus menahan rasa sakit, kesepian, dan lelah. Namun pada akhirnya semua itu akan kembali dalam bentuk kebahagiaan, kasih sayang, dan hubungan yang lebih kuat dengan orang-orang tercinta. Dari sini aku belajar bahwa cinta sejati adalah bentuk pengorbanan yang paling tulus. Dan itu adalah warisan terbesar yang bisa diberikan orang tua kepada anaknya dan anak kepada orang tuanya. Sahabat semua, dari kisah ini kita bisa belajar banyak hal. Bahwa pengorbanan seorang anak bukan hanya soal bekerja keras, menabung, atau merantau jauh demi kehidupan yang lebih baik, tetapi juga tentang bagaimana kita hadir dan menjaga orang tua dengan sepenuh hati. Dan pengorbanan seorang ibu tak pernah berhenti, selalu tulus, dan kadang tidak terlihat. 5 tahun aku jauh dari rumah, bekerja tanpa lelah, dan menahan rindu, mengajarkanku arti sabar, cinta, dan tanggung jawab yang sejati. Kita sering berpikir bahwa kesuksesan diukur dari materi, pekerjaan, atau status. Tapi sesungguhnya kesuksesan terbesar adalah saat kita bisa membahagiakan orang yang kita cintai, terutama mereka yang telah mengorbankan segalanya demi kita. Aku berharap cerita ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menghargai waktu, perhatian, dan cinta yang diberikan orang tua sebelum kesempatan itu hilang. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar channel ini terus bisa menghadirkan cerita inspiratif lainnya. Bagikan juga video ini ke teman atau keluarga agar semakin banyak orang mendapat pelajaran berharga dari kisah nyata ini. Sampai jumpa di video berikutnya, sahabat. Ingatlah selalu bahwa cinta dan pengorbanan orang tua adalah harta yang paling berharga dan kita memiliki kesempatan untuk menebusnya dengan menghadirkan kasih sayang, perhatian, dan waktu kita. Jangan tunggu besok. Mulai hari ini, kita hadir untuk mereka.